والنور يهدي الحائرين ضياؤه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qiyasud dilalati, adapun qiyas dilalah. Sebelumnya dijelaskan bahwa qiyas itu ada tiga, ada qiyas illat, ada qiyas dilalah, dan ada qiyas syabah. Nah, qiyas illat adalah qiyas yang illatnya itu mewajibkan atau menetapkan adanya hukum. Nah, bagaimana qiyas dilalah? Wa qiyasud dilalati, adapun qiyas dilalah itu wal istidlalu adalah mencari dalil bi ahadin nadhiraini, dengan salah satu dari dua persamaan, alal akhori, atas persamaan yang lain. Wahua, adapun qiyas dilalah itu antakuna, hendaknya ada apa al illatu, illatnya itu dalatun, menunjukkan alal hukmi, atas hukum. Tapi wala takunu, dan tidak ada apa illat itu mujibatan, yang mewajibkan, lil hukmi, terhadap wujudnya hukum. Jadi ilatnya itu hanyalah mampu menunjukkan atas hukum, tapi tidak sampai mewajibkan adanya hukum. Cara masih memungkinkan untuk hukum itu tidak terjadi. Contohnya kakiyasi malis sobiyi, seperti menyamakan harta bendanya anak kecil, menyamakan ala malil balighi kepada harta bendanya orang yang balik, orang yang sudah dewasa. Menyamakan di dalam segi apa? Fi wujubiz zakati, di dalam segi wajibnya zakat, fihi, di dalam malus sobi. Bijami'i annahu, dengan jamek sesungguhnya malus sobi. Jamak itu sesuatu yang mengkompromikan atau mempertemukan kedua kasus. Bijami'i annahu, dengan jamek sesungguhnya, atau bijami annahu, dengan ilat yang mempertemukan sesungguhnya malus sobi itu malun, harta benda, namin yang berkembang. Jadi dari aspek bahwa harta itu bisa berkembang, baik itu hartanya anak kecil atau hartanya orang yang sudah dewasa, maka harta anak kecil itu sama-sama wajib dizakati, sebagaimana zakat wajibnya zakat bagi hartanya orang yang sudah dewasa. Nah, tapi wayajuzu, dan boleh apa ayyukola, hendaknya diucapkan apa la yajibu, tidak wajib, wala la yajibu, tidak wajib, apa zakat fi malis sobiyi, di dalam harta bendanya anak kecil. Kama, sebagaimana pendapat kola, yang berpendapat bihi, terhadap ma, siapa Abu Hanifata, Imam Abu Hanifah, fihi, di dalam masalah malus sobi, harta bendanya anak kecil. Jadi kalau ada anak kecil, misalnya seperti anak saya yang usia 6 tahun itu kaya raya, pertanyaannya wajib zakat gak? Nah, harta anak kecil seperti itu dikiaskan kepada hartanya orang dewasa, sama-sama wajib. Kenapa? Karena
sekalipun itu hartanya kecil, tapi harta itu punya punya sifat bisa berkembang. Nah, sifat berkembang itu ada pada anak kecil, juga ada pada harta orang dewasa, sehingga hukumnya sama. Tapi itu hanyalah menunjukkan ada hukum sama saja. Hukum wajib tadi itu tidak sampai mewajibkan. Buktinya apa? Ada pendapat, yaitu yang dinyatakan oleh Imam Abu Hanifah, bahwa harta anak kecil itu tidak wajib. Nah, kan berarti kita tidak mewajibkan itu. Nah, kasus seperti itu namanya qiyas dilalah. Karena ilatnya itu hanyalah menunjukkan atas wujudnya hukum, tidak sampai mewajibkan. Wa qiyasus syabahi, adapun qiyas syabah itu wal far'u adalah cabang atau kasus al muraddidu yang al-muraddid yang muraddid itu maknanya kalau bahasa Jawanya mider-mider, ya ke sini ya ke sini ya ke sini, namanya apa? Bahasa Indonesianya apa itu? Al-muraddid yang muraddid, ya ke sini ya ke sini. Apa namanya? Halo? Apa? Apa bahasanya? Bahasa Indonesianya apa ya? Yang mider-mider itu bisa disamakan ini, bisa ke sini juga bisa ke sini. Apa bahasa Indonesianya apa kan? Al-muradidu yang Yusunuku mau. Baina aslaini di antara dua asal. Baina aslaini di antara dua asal. Fayul haku maka disamakan apa bi aktsarihima terhadap yang lebih banyaknya dua asal, apanya syibhan keserupaannya. Apanya syibhan keserupaannya. Jadi qiyas sabah itu adalah kasus yang kasus ini itu bisa disamakan ke dalam dua asal. Jadi di dalam qiyas itu ada 4 rukun ya. Ada asal. Asal itu adalah kasus yang sudah ada hukumnya berdasarkan dalil, namanya asal. Yang kedua, ada fare'. Fare' itu adalah kasus yang belum ada hukumnya, yang mau disamakan dengan asal. Yang kedua. Yang ketiga, rukunnya itu ada ilat. Ilat itu adalah alasan yang mampu mempertemukan antara fare' dengan asal, yang itu menunjukkan atas adanya hukum. Yang keempat itu adalah hukumnya itu sendiri. Jadi 4 ini namanya rukun qiyas. Nah, asal fare' atau kasus yang baru tadi itu bisa disamakan kepada dua asal. Nah, contohnya begini. Budak, ngerti budak ya? Budak itu bisa disamakan dua asal. Bisa disamakan dengan harta benda, dengan binatang. Bisa juga budak itu disamakan dengan orang. Dengan orang biasa begini. Dari aspek bahwa budak itu bisa dijual, bisa dibeli, bisa digadaikan, bisa diwakafkan, berarti budak itu statusnya sama dengan binatang. Halo? Tapi juga dilihat dari aspek bahwa dia itu manusia, maka dia itu disamakan dengan manusia normal. Nah, pertanyaannya, kalau ada kecelakaan yang terjadi pada budak, ini hukumnya disamakan dengan apa? Disamakan dengan binatang ataukah disamakan dengan orang? Nah, ini yang disebut dengan qiyas sabah itu.
Jadi kasus bisa disamakan dengan asal A dan bisa disamakan dengan asal B. Itu namanya qiyas sabah. Jadi ada fare yang mutarodid bisa disamakan dengan ini, juga bisa disamakan dengan ini, itu namanya mutarodid. Bisa berbolak-balik gitu loh. Mutarodid itu antara dua asal tadi itu. Contohnya kasus ini. Kama fil abdi, sebagaimana kasus fil abdi di dalam masalah hamba sahaya atau budak. Idza talifa, apabila rusak siapa abd. Fa innahu, karena sesungguhnya abd itu mutaroddidun, yang ketemu lagi kata-kata ini ya. Yang apa namanya tadi? Mutaroddidun yang bolak-balik. Mutaroddidun yang bolak-balik fi dhamani, di dalam hukum doman, bainal insani, di antara manusia yang al-hurri yang merdeka, min haitsu innahu, dari sisi sesungguhnya abd itu adamiyun, anak Adam, wa bainal bahimati, dan di antara binatang ternak, min haitsu innahu, dari sisi sesungguhnya abd budak itu malun, harta benda, itu malun, harta benda. Jadi misalnya begini nih, kalau misalkan sampai naik motor kemudian nubruk budak itu manusia yang karena kalah perang kemudian dijadikan budak. Sekarang nggak ada budak, nah ini sekedar contoh ya, sekedar contoh. Kemudian misalnya kakinya patah. Lah ini hukumnya bagaimana? Apakah cukup sebagaimana sama dengan sampai nubruk sapi, kakinya sapi patah, ataukah sama dengan nubruk orang yang kakinya patah? Karena hukumnya beda ini. Kalau nubruk sapi itu tinggal kira-kira harga sapi berapa, kemudian dia kurang dengan patahnya kaki itu, dia harganya kurang berapa. Nah, kekurangan itulah yang harus diganti. Tapi kalau manusia kakinya sampai patah, maka dia bisa dikisos, bisa doman, harus didiat itu didenda seharga misalkan 100 unta. Jadi hukumnya berbeda. Nah, masalahnya tadi itu dia disamakan dengan apa? Disamakan dengan sapi atau dengan manusia. Nah, kedua-duanya boleh, karena faktanya budak itu sebagai manusia bisa disamakan dengan manusia normal, tapi karena dia bisa dijual, seperti harta benda, bisa dipinjamkan, bisa disewakan. Budak itu bisa disewakan. Maka hukumnya sama dengan binatang. Nah, ini kalau kasus seperti itu disamakan dengan apa? Itu namanya qiyas sabah. Nah, ternyata wa bil mali aktsaru syibhan. Wa sedangkan bermula abad bil mali terhadap harta benda itu aktsaru yang lebih banyak apanya? Syibhan, keserupaannya. Minal hurri, daripada disamakan dengan manusia yang merdeka, bidalili annahu, dengan dasar sesungguhnya budak itu yuba'u, bisa dijual, wa yurathu, dan bisa diwarisi. Kalau manusia kan nggak bisa diwaris, ya kan? Misalkan suami meninggalkan istri nggak bisa diwaris orang lain karena manusia. Tapi kalau meninggalkan sapi kan bisa diwaris. Nah, budak itu bisa diwaris. Jadi statusnya bisa sama dengan hewan. Wa yurathu, dan bisa diwaris, wa yuqafu, dan bisa diwakafkan, wa yuqafu, dan bisa diwakafkan, titik. Wa tudmanu, dan ditanggung apa ajza'uhu, bagiannya abad, bima, dengan sesuatu bisa harta benda, nakoso, yang kurang, apa mingki matihi, dari nilainya abad. Mingki matihi, dari nilainya abad. Artinya gini,
Jadi kalau tadi itu contohnya adalah abad hamba saya setelah tertubruk kakinya patah, ternyata yang semestinya itu harganya 10 juta, setelah patah harganya tinggal 5 juta. Maka orang yang nubruk itu berarti harus membayar berapa? 5 juta selisihnya. Nah, tapi kalau dia dihukumi seperti manusia, kakinya patah, itu dia harus didenda. Kalau dia penuh itu harus bayar 100 unta. Kalau sekarang 100 unta ya 100 Avanza lah ya. Avanza apa Mercy? Bismillahirrahmanirrahim. Itu kias. Nah, sekarang syaratnya. Wa min syartil far'i, adapun wa min syartil far'i, dan itu sebagian dari syaratnya fara'. Fara' itu apa tadi? Fara' itu apa? Adalah kasus yang baru, yang belum ada hukumnya, yang dicari hukumnya dengan cara menyamakan asal. Asal itu sesuatu kasus yang sudah ada dasarnya, sudah ada hukumnya dari Quran maupun hadis. Itu ayyakuna, hendaknya ada apa far itu munasiban yang sesuai lil asli kepada asalnya. Jadi ada kesesuaian. Sesuai di dalam aspek apa? Fima, di dalam aspek yajma'u yang menjadi kumpul bihi sebab yajma'u yang kumpul bihi dengan asal. Masya Allah. Yajma'u yang kumpul, yang bisa apa? Bisa menyatu bihi dengan Allah. Fima yajma'u bihi wasyartul far'i, dan wa min syartil far'i ayyakuna munasiban lil asli fima yajma'u bihi bainahuma lil hukmi. Wa min syartil far'i, dan itu setengah dari syaratnya far'. Ayyakuna, hendaknya ada apa far' itu munasiban yang sesuai lil asli kepada asalnya. Fima, di dalam masalah, di dalam aspek yajma'u yang kumpul bihi dengan aspek tadi itu, bihi dengan kumpul bainahuma antara asal dan far' lil hukmi kepada hukumnya. Lil hukmi kepada hukumnya. Apa maksudnya? Ayyajmi'a, maksudnya hendaknya kumpul bainahuma antara far' dan asal bimunasibin, sebab adanya sesuatu kesesuaian lil hukmi di dalam hukumnya. Lil hukmi di dalam hukumnya. Contohnya tadi, antara hamba saya budak disamakan dengan hewan karena ada kesamaannya. Nah, kesamaan inilah yang bisa mempertemukan antara budak dengan hewan. Apa yang mempertemukan tadi? Yaitu dia dianggap seperti harta benda yang bisa diwarisi, bisa dijual, bisa dipinjamkan, bisa diwakafkan, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syartil asli, dan itu setengah dari syaratnya asal. Apa asal tadi? Apa? Asal adalah kasus yang sudah ada hukumnya berdasarkan Al-Quran maupun hadis. Itu ayyakuna, hendaknya ada apa asal, ada itu sabitan yang tetap bidalilin dengan dalil, muttafakin alaihi, yang muttafakin yang disepakati apa alaihi dalil, bainal khusmaini, di antara dua orang yang bertikai. Bainal khusmaini, di antara dua orang yang bertikai. Jadi hendaknya asal itu apa? Dalilnya itu sudah disepakati oleh dua kelompok yang saling bertentangan. Jadi kalau masih belum disepakati, itu berarti belum bisa dijadikan sebagai asal untuk dijadikan persamaan bagi far'. Tujuannya apa? Liyakuna, supaya ada apa al-qiyasu qiyas itu hujjatan, menjadi hujjah, menjadi alasan alal khosmi, atas
kelompok musuh alal khosmi atas, maknanya aslinya itu musuh, alal khosmi atas musuh, alal khosmi atas musuh. Musuh maksudnya apa ya? Ini tadi loh, misalkan ya, ini warnanya apa ini? Hijau. Warnanya apa, Mbak? Misalnya begini, sampean ngarani ini warnanya hijau, kemudian kelompok sini ngarani warnanya kuning. Oke? Nah, ini namanya dua kelompok yang bertikai. Nah, asal itu syaratnya hal ini harus sudah disepakati oleh kedua musuh ini, kedua yang bertikai ini, sehingga ini itu bisa dijadikan alasan kias bagi musuh salah satu bagi yang bermusuhan ini, yang saling bertikai tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau tidak ada persengketaan bagaimana? Fa illam yakun, maka apabila tidak ada. Fa illam yakun, maka apabila tidak ada. Fa illam yakun, terusnya apa itu? Khosmun, ya. Masya Allah. Fa illam Masya Allah. Fa illam yakun khosmun fasyartu. Fa illam yakun, maka apabila tidak ada khosmun permusuhan, ya fasyartu, yakunnya ini yakutam aja. Fa illam yakun, maka apabila tidak ditemukan khosmun permusuhan, ya fasyartu, maka adapun syaratnya itu thubutul hukmin, itu thubutu hukmil asli, tetapnya hukum asal, bidalilin dengan dalil, yakulu yang berkata bihi dengan dalil, siapa al-qaisu, orang yang menyamakan. Siapa al-qaisu, orang yang menyamakan. Qais. Jadi kalau tidak ada permusuhan, ya setidaknya harus ada dalil yang dipakai pegangan oleh qais. Qais itu orang yang menyamakan hukum tadi itu, yang berpegangan kepada dalil. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi ada fara, ada asal, kemudian ada apa lagi tadi? Syaratnya ada ilat. Nah, ilat syaratnya gimana ilat? Wa min syartil illati, dan itu setengah dari syaratnya ilat itu itu antat ruda, hendaknya berlaku ilat, berlaku fi ma'lulatiha, di dalam perkara yang diilati ilat. Fi ma'lulatiha, di dalam perkara yang disebabi atau diilati ilat. Fala tantaqidu, maka tidak menjadi rusak ilat, lafdzon dari aspek lafadznya, wala maknan dari segi maknanya. Ini syaratnya ilat. Jadi syaratnya ilat, hendaknya ilat itu memang sudah berlaku di dalam perkara yang diilati. Perkara yang diilati itu apa? Maksudnya ya hukum yang sebab ilat itu hukum menjadi ada, itu namanya maklulat. Famatan taqadat, maka ketika rusak ilat, famatan taqadat, maka ketika rusak ilat, lafdzon dari aspek lafadznya, gambarannya bagaimana kalau maksudnya ini? Bi'an sodakot, gambarannya hendaknya cocok al-ausofu, beberapa sifat, al-mu'abbaru, yang dianggap biha sifat, al-mu'abbaru, yang dianggap anha sifat, fi suratin, di dalam di dalam contohnya, bidunil hukmi, dengan tanpa ada hukumnya,
Jadi sifat-sifatnya sudah ada semua, tapi hukum tidak ada. Nah itu berarti cacat lafadznya atau rusak lafadznya. Au maknan atau dari aspek maknanya, gambarannya bagaimana? Bi an wujida. Gambarannya hendaknya ditemukan apa al makna al mu'allalu yang diilati apa bihi makna fi suratin di dalam contohnya atau di dalam kasusnya bidunil hukmi dengan tanpa hukum. Ya fasada maka rusak apa al qiyasu qiyas al awalu yang pertama. Fasada maka rusak apa al qiyasu qiyas al awalu yang pertama. Jadi kalau rusak di dalam lafaz dan maknanya ya otomatis kiasnya juga rusak. Contohnya gini. Ka ayyukola seperti hendaknya diucapkan fil qatli di dalam kasus pembunuhan bil musaqqali dengan benda tumpul. Bil musaqqali dengan benda tumpul. Pembunuhan dengan menggunakan alat yang tumpul. Contohnya misalnya pakai pentungan, pakai batu, pakai papan sampai meninggal. Kalau dengan muhaddad, dengan alat yang benda tajam kan jelas itu. Kalau benda tajam itu jelas punya sifat mematikan. Tapi kalau benda tumpul, kayak batu dan sebagainya itu gimana? Innahu sesungguhnya qatri bil musaqqal itu qatlu amdin seperti pembunuhan sengaja. Itu qatlu amdin pembunuhan sengaja udwanin yang Masya Allah, udwanin yang sengaja, udwanin yang salah. Udwanin itu melawan hukum, itu udwan namanya. Apa bahasa Indonesianya apa? Yang salah gitu aja ya, yang bersalah. Gimana maknanya? Jadi perbuatan yang melawan hukum, itu namanya udwan. Nek jemaah gimana nih jemaah sampai? Maksudnya begitu maksudnya. Udwanin yang melawan hukum, fayajibu maka wajib bihi sebab qatlul bil mutsaqqal apa al qisasu qisas. Kal qatli sebagaimana pembunuhan bil muhaddadi dengan menggunakan senjata tajam. Bil muhaddadi dengan menggunakan senjata tajam. Fayan takidu maka menjadi rusak apa dzalika demikian hukum biqatlil walidi sebab pembunuhan biqatlil walidi sebab membunuhnya orang tua waladahu kepada anaknya. Kenapa? Fa innau karena sesungguhnya qatlul walid waladahu itulah yajibu tidak wajib bihi sebab qatlul walid waladahu apa kisosun kisos. Jadi sekalipun sifatnya itu sudah terpenuhi, tapi karena ada aspek pembunuhannya ternyata terjadi oleh orang tua kepada anak, maka kisos tidak terjadi. Makanya kias tidak bisa diberlakukan. Wasani adapun yang kedua itu ka'ayyukola. Seperti diucapkan apa tajibu wajib apa az-zakatu zakat. Fil mawashi di dalam binatang ternak. Fil mawashi di dalam binatang ternak lidaf'i hajatil fakiri karena mampu menolak kebutuhan orang fakir. Mampu menolak itu maksudnya memenuhi kebutuhan orang fakir. Fayuqalu maka diucapkan apa yang takidu menjadi rusak apa dzalika demikian hukum biwujudihi sebab wujudnya daf'u hajatil fakiri fil jawahiri di dalam intan pernata atau fil jawahiri di dalam Allahu Akbar logam mulia fil jawahiri di dalam logam mulia wala zakata dan tidak ada zakat itu maujud fiha di dalam jawahir Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang hukum. Wa min syaratil hukmi dan itu setengah dari syaratnya hukum itu ayyakuna hendaknya
Loh. Bisa. Tapi tetap khatamnya ya. Wa min syaratil hukmi, dan itu setengah dari syaratnya hukum itu ayyakuna, hendaknya ada apa hukum itu mithlul illati, seperti illat, seperti finnafi di dalam meniadakan, wal itsbati dan di dalam segi menetapkan. Tabian maksudnya adalah mengikuti. Tabian maksudnya adalah mengikutilah kepada illat, fi dzalika di dalam hukum, in wujidat apabila ditemu apa illat, wujida maka ditemu apa hukum, wa inintafat dan apabila tidak ada apa illat, ya intafa maka tidak ada apa hukum. Itu syaratnya hukum. Jadi tergantung mengikuti kepada ilat. Kalau ilatnya ada, ya ada hukum. Kalau ilatnya nggak ada, ya nggak ada hukum. Wal illatu, ilat itu apa toh? Wal illatu, adapun ilat itu hiyal jalibatu, sesuatu yang menarik atau menyebabkan, menarik lil hukmi kepada hukum. Bimunasabatiha, sebab adanya kesesuaiannya ilat lahu kepada hukum. Lah hukum itu apa? Wal hukmu, adapun hukum itu wal majlubu, sesuatu yang ditarik lil illati karena illat. 5 karena perkara dzukira yang telah disebutkan.